Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama gua Iskandar Cahyo Taufik ya. Cuman gua biasa dipanggil Abi Cahyo. Itu sebetulnya sebutan dari teman-teman gua ya. Oke, gua lahir di Karawang 22 Juni 1999 ya. Sekarang usia gua sekitar 22 tahun jalan ya. YouTube ya, gua nggak bingung sebetulnya gua mau bilang apa. Gue itu terjun ke dunia YouTube itu udah dari tahun 2018 ya. Pada saat itu gua masih ingat teman gua namanya Muhammad Jali kalau nggak salah ya. Dia itu yang sering membuat onar atau kekacauan di tongkrongan pada waktu itu. Cuman masih ingat tempatnya di Jati ya, kalau nggak salah itu di rumahnya brother gua Muhammad Hoirudin ya. Semoga dia selalu diberikan kesehatan ya. Waktu itu pulang dari bukit yang di Jati itu, bukit habis ulang tahun dia, kita masak. Gua cek dong, penasaran, katanya si Jali itu punya akun YouTube. Gua coba cek, ternyata dia punya akun YouTube. Dan gue di sana berani menanyakan kan, gimana sih cara bikin YouTube kayak gitu. Percaya nggak percaya sih, soalnya dia itu orang yang selalu dijadikan bahan pembicaraan di tongkrongan karena mungkin karena sikap dia yang kayak anak-anak kayak gitu kan. Sebetulnya percaya nggak percaya sih, kata dia nih gini caranya. Nah, dari sana gue belajar bikin akun YouTube. Dulu nama channel gue yang pertama itu Iskandar Cahyo Taufik, cuman bertransisi ya, jadi ganti-ganti nama sampai dengan namanya Abi Cahyo. Dulu masih Abi Cahyo, belum Abi Channel. Dulu gue cuman menjadi reviewers. Dulu itu gue masih reviewers ya, cuman bahas-bahas produk baru yang ada di tempat gua kerja waktu itu. Cuman pada waktu itu ada permintaan dari sobat gua, katanya, "Bi, coba review Durek," katanya ya. Ya gokil sih menurut gua, review Durek Sutra. Nah, gua langsung review tuh cuma berapa menit doang kan, gak nyampe 2 menit kayaknya, dan boom, video gue itu viral di salah satu media. Cuman ya itu yang membuat gue tadinya semangat di YouTube. Cuman ya kesini-sini ya ternyata begitu aja sih, nggak ada, cuman reviewers itu cuman nggak ada ya gue mikirnya ya cuman begitulah, cuman nggak ada tuntunan. Nah, pas gue libur, gue dapet chat dari salah satu teman gue, yaitu Dani Iswara, yang sekarang menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Karawang, yaitu universitasnya Unsika ya. Dia pertanian, alhamdulillah sekarang ya. Semoga buat Dani Iswara mendengarkan ya podcast gua kali ini. Nah, katanya udah chat kan, iya kata gua balas kayak gitu kan. Katanya gua ada tugas dari universitas buat bikin film pendek mengenai apa yang ingin dia jelaskan pada waktu itu kan. Nah, kata gua kan, lah masa bikin video atau bikin film kita berdua doang kan. Gua inget punya temen, dia itu sering dijuluki seniman kampung, namanya Tommy. Cuman gua gak tahu nama jelasnya siapa, cuman Tommy. Cuman
dia dia itu suka dipanggil Babab katanya, Tommy Babab gitu. Gua kenal di salah satu restoran di kilometer 42 Jakarta Cikampek pada waktu itu ya, pas gue masih kerja. Nah gue ajak dia dong, cuman buat lokasi syutingnya tuh di tempatnya si Babab itu. Nah syuting, alhamdulillah syuting lancar, langsung edit gue hari itu kan, langsung edit, terus gue langsung up, dan alhamdulillah ternyata banyak peminatnya itu video kan. Gue mikir kenapa nggak gue dari dulu bikin video atau bikin konten kayak gitu kan. Gue langsung chat kan Bab, banyak kata gue yang viewersnya kan dari video itu kan, dari video sebelumnya tuh. Terus dia bilang ya udah lanjutin aja katanya, toh sayang YouTube tinggal ngurus kata dia kan. Nah kita masa buat gua ini kan, gua balas lagi lah, terus pemainnya siapa? Gua doang masih Dana kan. Oh kata dia langsung gitu, oh langsung kayak gitu kan. Kata si Babab, oh iya ada katanya si Wahyu. Kata gua Wahyu mana? Itu kata dia kan yang dulu kerja di CFC juga. Sorry, iya di CFC lah, nggak apa-apa disebutin aja nama tempat kerjanya. Oh si Wahyu, iya ternyata si Wahyu itu temen gue juga dulu yang kerja di kilometer 42 itu di restoran CFC dulu. Ya gue langsung membantah, emang dia bisa syuting, bisa katanya, kalau depan kamera dia nggak malu, soalnya dia juga artis TikTok katanya. Oh gitu. Yaudah terus malam kita bikin naskah ya, bukan kita sih, si Dana sebetulnya yang bikin naskah. Yaudah dan bikin naskah kata dia, besok syuting, kebetulan gue libur juga kan. Lokasi syuting pertama itu kita di salah satu tempat ngopi ya, masih daerah Waji juga, yaitu Cikukulu. Siapa sih yang gak kenal Cikukulu pada waktu itu kan, bener-bener boom. Gua datang ke sana dengan pelontosnya, minta izin mas syuting katanya. Wah syuting katanya, kata si mas, syuting apa? Biasalah bercanda kata gue. Syuting itu alhamdulillah sih lancar, nggak lancar sebetulnya hujan tuh, gede banget hujan, hampir nggak jadi kan, kita nunggu reda dulu. Syuting walaupun ya gimana ya, namanya ya pertama syuting di tempat umum kan. Syuting tuh kita bahas masalah corona pada tahun dulu itu, pada tahun lalu 2000 berapa ya, 2019 2020 lah, 2020 kayak bulan 3 kalau nggak salah, bulan 3 ya. Gua syuting kan lancar juga, walau sedikit meleset ya. Gua pengennya tuh bodor kayak canda gitu ya, cuman ya mungkin karena editannya Nora pada waktu itu kan, gua masih belajar ya, seperti itulah. Bisa kalian lihat juga di channel YouTube yang sekarang SMKS channelnya, itu konten film gua yang kedua sebetulnya. Tapi alhamdulillah juga responnya bagus lah. Kata gua, ih bener kenapa enggak dari dulu aja gua bikin film kayak gini kan, dalam hati gua. Nah gua pun langsung edit dong, ngedit, gua up lagi tuh di YouTube dan boom lagi alhamdulillahnya itu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena tim support, tim share gua ada gitu ya, sampai viral juga tuh pada waktu itu buat daerah Pangkalan Tegalwaru. Oh si itu tuh si Abi Cahyo katanya artis YouTube. Nah, makin semangat dong gua kerja YouTube gitu ya, makin semangat gua bikin konten. Dulu bikin konten itu 5 hari sekali karena nyesuaiin jadwal gue libur juga kan. Gue kan sekarang masih kerja di salah satu perusahaan retail juga ya. Tapi ada saran dari si Tommy Babab itu, si kameramen katanya, tapi kalau misalkan cowok semua itu nggak seru, nggak bisa nambah viewers kan. Bingung kata gue. Oh iya, gue ajak saudara gue kan, itu yang jadi
pemeran si Jennifer pada waktu itu. Gue ajakin syuting aja, syuting kata gue. Hah? Syuting? Emang dia punya cita-cita pengen jadi artis juga sih. Dia udah pernah ikut lomba salah satu liga dangdut di TV nasional pada waktu itu ya. Cuman ya mungkin belum rezekinya. Gue ajakin syuting tuh, syuting apa Bi katanya. Ada dah, pokoknya ada kata gue gitu. Cuman di naskah ada 2 pemeran lagi kan cowok. Gue bingung tuh pada waktu itu mau ambil siapa. Oh iya kata gue, si Perry aja. Hah? Si Perry? Pada nggak kenal kan? Iya, Perry Topan kata gue, teman SD gue. Oh emang bisa syuting katanya. Dah kata gue kan, anjir. Langsung aja gue panggil tuh Perry. Sini Perry ngopi kata gue. Wih kayak biasanya. Iya kata gue, mumpung lagi ada di rumah. Gue bujuk. Ternyata dia mau dengan project yang mau kita buat pada waktu itu. Nah syuting tuh, maksudnya besoknya tuh mau syuting kan, masih kurang satu lagi. Si Perry ngajak, namanya si Nurdin Hidayat yang jadi peran Kang Ojek pada waktu itu kan. Nurdin Hidayat, anjay Bang Ojek katanya. Perannya dia cuma ngojek doang padahal, tapi kenapa yang pada waktu itu yang banyak fansnya itu dia. Ya mungkin pada waktu itu stylenya sengaja kita bikin keren dikit lah ala Kang Ojek zaman sekarang gitu. Nah syuting sampai di kampung, gua syuting itu di kampung lah, salah satu dekat pemakaman lah, TPU juga di kampung gua ya, Kampung Babakan Kirasimah. Viral tuh, nggak viral sih maksudnya, biasalah mama bikin SW gitu sampai wih si Endai katanya, kalau di kampung panggilnya Endai ya. Syuting sampai viral kan, videonya rilis dan boom lagi. Alhamdulillah itu gue jadiin episode 1, harusnya tuh film ketiga episode 1 itu. Gara-gara lockdown kalau nggak salah filmnya itu ya, bisa dicek juga di link di bawah ini ya. Nah viral juga, anjir bikin gue semangat sumpah. Kita jalan udah beberapa episode, cuman kok ada yang kurang gitu ya. Oh gua butuh pemain cewek tapi kayak emak-emak rempong. Cuman pada waktu itu pada nggak ada yang mau, karena susah juga kan dapet karakter kayak gitu. Nah di sela-sela itu kan gua punya temen lah, punya orang yang selalu mensupport gua, namanya Tasya, yang sekarang jadi produser KC ya, di salah satu konten kreator YouTube di daerah sini lah. Kata dia, oh ya udah Bi, aku cariin katanya buat karakter kayak gitu kan. Ternyata dia ada katanya. Siapa? Itu Teh Ida. Teh Ida kata gua. Siapa Teh Ida? Teh. Kata dia enggak, yang dulu masih satu organisasi sama gua. Siapa kata gua? Oh ternyata itu si Ida Awangsi. Dulu emang pas zaman gua sekolah SMA di SMA 1 Pangkalan, itu satu organisasi di Palang Merah Remaja. Oh si itu kan, setahu gua kan dia pendiam kan, diem aja dia pokoknya. Kalau kentut baru dia kayaknya baru dia ngomong. Enggak sorry. Gue ngajak dia, si Tasya yang ngajak dia. Kata gue kan karakternya kayak gini, pokoknya kesini bawa daster aja. Bawa daster kesini dia cemutut aja kan, ditipu katanya masih Tasya, katanya si Tasya ada di sini, taunya enggak. Dan ternyata dia juga temennya Teh Yaya yang jadi pemeran Jennifer pada waktu itu. Nah untungnya itu ada Yaya, kalau misalkan enggak dia pulang lagi kayaknya. Kita bujuk aja kan buat syuting. Terus syuting tuh pada waktu itu tuh episode berapa ya lupa saya. Syuting dek anjir, karakternya dapet banget sumpah. Siapa sekarang yang nggak kenal Maida ABC? Viral dia sampai ke mall, ada yang nyaut, ada yang manggil.
Maida katanya. Gokil sih menurut gua. Ya gokil aja gitu. Sampai kesini jalan beberapa episode, penambahan karakter lagi dari mulai si Masmin yang diperankan oleh Diki ya, tetangga kampung gua juga, adik kelas. Bagus dia mainnya, profesional menurut gua lah. Walaupun ada problem sama pemain pada waktu itu ya, problemnya di luar lokasi, tapi di lokasi masih tetap bareng gitu. Terus penambahan pemain lagi ya, Dana iya lupa. Pokoknya dari abis konten kita yang pertama kedua itu Dana nggak main lagi. Karena kenapa, gua gua mainin kan, tadinya mau gua peranin, cuman dibantah sama si Tommy Baba pada waktu itu kan. Apaan katanya si Dana, orang dari konten pertama kedua aja flat katanya, nggak ada karakter. Gue bilang iya juga sih. Nah dia kan gak main kan, cuman masih ada penambahan karakter, ada lah pokoknya. Nah jalan 9 bulan kurang lebih drop tuh. Karena apa? Karena masing-masing sibuk. Gue juga masih sibuk training pada waktu itu di perusahaan retail gue kan, training. Sibuk sekitar vakum 1 bulan. Jalan lagi tuh pada waktu itu. Gimana kalau misalkan kita nyoba si Dana aja yang suruh syuting kan, bikin project tuh. Gue bikin naskah konten episode berapa ya, 7 atau 8 gitu. Kita up tuh karakter Pak RT sama Limnasnya itu yang diperankan oleh temannya si Tommy juga, Ajama ya. Semoga Ajama dengar podcast ini. Terima kasih pokoknya. Ternyata dari kita episode sebelumnya down dan kita syuting lagi, yaitu yang viral lagi karakternya Dana. Pokoknya membantu. Good job, terima kasih pokoknya buat Dana. Sorry sebelumnya kalau misalkan gua meremehkan kemampuan lu dalam dunia persyutingan ini ya. Ternyata dia itu paling jago. Emang kayaknya sih turunan dari orang tuanya kan. Dia orang tuanya seni juga, di salah satu grup calung juga dia aktif, dan saudaranya juga ada yang dari grup seni wayang golek juga. Ternyata dia emang orang yang hebat, berbakat pokoknya ya. Viral sampai ada yang namanya kecanduan syuting pada waktu itu kan. Ada kecanduan syuting, terus guanya sendiri yang sibuk pada waktu itu emang. Nah terjadi konflik dong. Walaupun di grup tentram, ternyata ya si Tommy Babab ini nih penyebabnya. Dibilang menghasut mungkin enggak ya. Dia ngajak pemain lain buat bikin channel baru. Nah itulah channel baru yang sekarang dipegang oleh produsernya Tasya juga itu. Ya gue kecewa sih. Ya emang salah gue karena gue sibuk kerja kan. Tapi kan gue udah membuat kelonggaran pada waktu itu. Kalau misalkan pengen syuting ya udah syuting aja, nggak apa-apa tanpa gue. Cuman fasilitas nih gue kasih. Cuman kan katanya nggak mau kalau misalkan nggak ada gue itu. Nggak enak katanya di rumah gue kayak gitu. Pada waktu itu masih ingat, gue masuk shift 1 kerja. Gue lihat salah satu snap WA snap WA-nya Maida pada waktu itu. Kata gue kok pada kumpul mereka. Gue tanya dong iseng, "Mak lagi syuting?" "Enggak Bi," katanya, "cuman kumpul doang, kangen." "Oh kirain lagi syuting," kata gue kan. Gak lama muncul lagi WA katanya, "Iya Bi lagi syuting," kata Maida tuh.
doain ya baca SW kayak gitu ya gue langsung nangis sih, sumpah gak bercanda, langsung nangis gue, pecah itu air mata. Ya kok bisa gitu gue sampai saat ini gitu. Ya mungkin emang harus kayak gitu kan kejadiannya. Ya mungkin dari sini gue ngambil kesimpulan aja bahwa ya kesalahan itu bukan datangnya dari mereka, gak sepenuhnya gue yang salah, cuman karena semangat mereka terlalu menggebu-gebu ya menurut gue ya cuman buat saat ini harapan gue semenjak ABC pada waktu itu lah, AB channel bubar tanpa ada kejelasan, padahal H+3 itu kita ada mediasi sih, mereka setuju bahwa gabung lagi ke ABC, ternyata masih ada orang yang belum siap pada waktu itu. Ya gue no problem katanya, besok aja lanjut, gue nggak bakalan melarang orang buat membuat sebuah karya, karena gue menyebut diri gue itu seniman ya. Kata gue ya sok aja, nggak apa-apa kata gitu kan. Cuman kalau misalkan suatu saat lu mau balik lagi, gue nggak ngelarang kok, gue masih welcome kata gue. Nah begitu pokoknya, kurang lebih seperti itulah perjalanan YouTube gue di ABC. Mungkin buat kesempatan ini gue cuma mau bahas masalah ABC pada waktu itu ya. Sebetulnya gue bingung mau bikin konten apa lagi ya. Ini yang gue bisa, ini yang gue lakonin ya. Kalau misalkan kalian terhibur ya terima kasih. Kalau misalkan kalian tidak terhibur ya mohon maaf, karena gue bukan seorang penghibur juga ya. Mungkin itu aja buat podcast pada kesempatan ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah stay dari awal, dari mulai terbentuknya channel YouTube, dari subscribe pertama sampai sekarang 2,5 ribu subscribe ya buat channel SMKS. Terima kasih yang udah mengikuti perjalanan gue juga, kalian hebat. Intinya pelajarannya kita itu jangan terlalu berlebihan terhadap seseorang. Ternyata semangat yang harusnya membuat kita kuat itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan di podcast kali ini ya. Terima kasih, gue Abi Cahyo. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pokoknya buat kalian. Sukses selalu. Oke, mungkin itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.